Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ya, anak-anak Ustaz dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketemu lagi sama Ustaz di pelajaran Nahwu kita. Ya, InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran Nahwu kita. Sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita lalai ya terhadap apa yang seharusnya kita tanamkan pada diri kita, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, ya. Dan juga selalu semangat. Jangan malas-malas, ya. Jangan malas-malas. Baik. Anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku kita ini Zakaria ya, tentang ilmu nahwu. Ya. Tentang ilmu nahwu. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu nahwu ini sampai di al-huruf ya. Al-huruf ya. Kita juga ketahui, kita murojaah sedikit bahwasanya mabahith fi ilmi an-nahwi ثلاثة. مباحث علم النحو ثلاثة. الأول الجملة، الثاني الكلمة، الثالث الحرف. نعم، الأول الجملة، الثاني الكلمة، الثالث الحرف، أو الأول الحرف، الثاني الكلمة، الثالث الجملة. هذا تعلمنا وبينا لكم. Kita sudah praktek jelaskan secara ringkas apa itu jumlah, kalimah dan harf, ya, dan pembagiannya, ya. Dan kita juga sudah memasuk jumlah al-harf, ya, huruf, ya. Huruf itu huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah hafal, ya. Ada 28 atau 29 dan 30, dan sudah kita bacakan. Alhamdulillah sebagian besar sudah lancar membaca atau menghafal huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah atau harf ini pembagiannya ada dua. Harfu hijai atau harfun mabani dan harfun ma'ani. Ini secara ulang saja, dan juga sudah kita jelaskan apa itu harfun ma'ani dan juga apa itu harfun mabani, ya. Sekarang kita masuk kepada al-kalimah, ya. Al-kalimah, ya. As-safha ats-tsalitsah. As-safha ats-tsalitsah. Al-kalimah. Apa itu kalimah? Ya, coba Ustaz bacakan. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti, baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata, ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa Indonesia, ya. Apa itu kata atau apa itu kalimah? Adalah lafaz yang mempunyai arti, baik itu dia satu huruf, dua huruf dan tiga huruf, ya. Lafaz yang memiliki arti, ya, baik itu satu huruf, dua dan tiga, itu namanya kalimah, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Contohnya apa? Contohnya dalam rumah. Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun, ya, baitun. Nah, ini dinamakan al-kalimah, kata rumah, ya. Misalkan contoh lagi, qalamun. Qalamun ini namanya qalamun, artinya kata, ya. Pulpen itu artinya dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimah, ya. Qalamun, iya. Yaktubu juga bisa kalimah. Ila kalimah, min kalimah, iya. Itu semuanya dinamakan al-kalimah, ya. Keterangannya, kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Lafaz fa disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti, yaitu maka.
Demikian pula lafaz waw disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti, yaitu dan. Susunan kata kerja, kata benda atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Ya, itu dia kalimat tadi. Coba Ustaz contohkan dalam papan tulis. Ya, al-kalimah. Al-kalimatu, kata. Ya, contohnya misalkan baitun, tadi kita katakan baitun, rumah. Ini dinamakan al-kalimah. Contoh lagi misalkan ila juga dikatakan ke, ini juga dikatakan kalimah. Ya, dikatakan kalimah. Dan juga contoh yang lain misalkan yaktubu, menulis. Yaktubu, menulis. Nah, ini juga dikatakan al-kalimah. Ya, pokoknya baik itu satu huruf, dua huruf, tiga huruf, tapi memiliki arti, dinamakan al-kalimah. Dinamakan al-kalimah. Itu dia kata. Ya, dinamakan al-kalimah. Baik. Paham ya? Paham ya, insyaallah sampai di sini, ya. Jadi, apa itu kalimah atau apa itu kata? Adalah satu lafaz yang memiliki arti, baik itu terdiri dari satu huruf, dua huruf dan tiga huruf, maka tetap dinamakan kalimah. Ya, contohnya misalkan min itu terdiri berapa huruf? Dua, ya, mim dan nun. Artinya apa? Dari. Nah, itu sudah dikatakan kalimah, ya, kata. Nah, ya, kenapa? Karena memiliki arti. Beda tadi kalau huruf hijaiyah itu tidak memiliki arti, ya, kecuali setelah disambung-sambungkan maka dia memiliki arti. Baik. Nah, baik ya, itu dia al-kalimah. Al-kalimah ini dalam bahasa Arab terbagi tiga. Ya, al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga yang telah kita bahas atau yang telah kita sebutkan. Ya, al-kalimah terbagi tiga. Yang pertama itu al-harfu. Yang kedua al-ismu. Yang ketiga al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya. Al-harfu, al-ismu, al-fi'lu. Ini sebutkan dalam buku kita bahwasanya kalimah itu terbagi tiga, ya. Yang pertama al-ismu fi'lun harfun, atau al-fi'lu ismun al-harfu. Al-harfu ini adalah huruf, atau kita katakan kata sambung, bisa, ya, kata sambung, kata penghubung, dan atau kata tugas. Itu dia harfun. Kalau fi'lun itu kata kerja, isim kata benda. Ya, itu di buku kita dijelaskan tadi bahwasanya al-kalimah itu terbagi tiga. Ya, al-kalimah terbagi tiga. Yang pertama ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Yang ketiga harfun, harf, kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Ya, itu dia pembagian dari al-kalimah. Nah, kita akan bahas satu persatu ini. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Apa itu isim, fi'il, dan harf. Akan kita bahas satu persatu tadi, ya. Sampai di sini paham anak-anak Ustaz, ya? Ya, sampai di sini paham insyaallah. Apa itu kalimah sudah kita jelaskan. Kemudian pembagian kalimat juga, contohnya juga sudah kita jelaskan. Ya, kalau ada yang tidak dipahami bisa datangi
hubungi Ustadz ya, sehingga dapat kita ulangi ya, dapat kita ulangi. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah ismun, isim, kata benda. Di sini disebutkan isim adalah kalimat yang mempunyai isim adalah kata yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Ya. Isim adalah al-kalimatul lati laha ma'na wala muqtarinin bizaman. Ya. Itu adalah isim. Isim itu adalah kata yang mempunyai arti tapi tidak berkaitan dengan waktu. Ya, baik itu dia waktunya yang akan datang atau yang telah lalu atau yang sekarang, itu tidak. Itu namanya isim. Isim itu, kita ulang lagi, adalah kata yang mempunyai arti, dan tidak berkaitan atau tidak disertai dengan waktu, ya, tidak disertai dengan waktu, itu dia isim. Paham ya? Belum mana Ustaz, apa paham itu ya? Contoh ya, kita kasih isim, misalkan sini ya, kita bahas isim dulu. Al-ism, isim ya, jadi kata benda yang memiliki arti, tapi tidak disertai dengan waktu. Contohnya misalkan Muhammad artinya apa? Muhammad nama orang, artinya Muhammad nama orang, dan dia tidak dikaitkan dengan waktu, tidak disertai dengan waktu. Ya, contoh misalkan yang ini ya, yaktubu ini adalah fiil. Nanti kita jelaskan itu fiil ya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan waktu. Ya, karena dia berkaitan dengan waktu. Contoh yang lain misalkan isim adalah tadi apa tadi? Manzilun, ya, rumah, ya, rumah. Nah, itu berkaitan, dia punya makna, dia punya arti, tapi tidak berkaitan dengan, tidak disertai dengan waktu. Ya, rumah gitu. Tidak ada rumahnya yang akan datang, rumahnya yang sekarang, atau rumahnya yang telah lalu. Tidak ada ya. Ya. Itu dia isim. Ustadun, mudarrisun, muhandisun, itu semuanya isim, tidak berkaitan dengan waktu ya. Semuanya punya makna tapi tidak berkaitan dengan waktu atau tidak disertai dengan waktu. Baik. Hamana Ustaz, itu dia isim. Isim adalah kata yang memiliki arti tidak disertai dengan waktu. Ya, itu isim. Contoh dalam bahasa Arabnya disebutkan, yakni al-kalimatul lati laha ma'na wala muqtarinin bizaman. Ya, wala muqtarinin bizaman. Keterangan, coba dibaca, kita baca keterangannya. Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, kata nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Nah, itu dia lebih jelas lagi adalah isim tadi menunjukkan kata benda, nama orang, binatang, tempat, kata sifat, ya, kata tempat, semuanya itu dinamakan isim. Yang dimaksud dengan tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik itu lampau, sekarang, atau yang akan datang, yaitu dia isim ya. Jadi pulpen, qalamun, dia isim, mempunyai makna tapi tidak berdisertai dengan waktu. Ya, waktu yang akan datang nggak ada, itu pulpen yang akan datang. Tidak ada juga pulpen yang telah lalu.
Dan juga tidak ada pulpen yang sekarang. Itu nanti bukan namanya lagi berkaitan dengan waktu, ya. Itu namanya ditambah dengan waktu, ya. Paham ya anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu dia isim yang memiliki lafaz yang memiliki makna atau kata yang memiliki makna, tidak disertai dengan waktu. Ya, waktunya itu apa aja? Waktu yang akan datang, waktu yang telah lalu, dan waktu yang sekarang. Itu tidak berkaitan dengan itu, dia dinamakan isim. Oke. Isim. Tadi udah kita kasih tahu penjelasan dan contohnya, ya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri isim itu, Ustaz? Apakah semua dikatakan isim? Oh, tidak. Tidak semua dikatakan isim, ya. Bahkan ada nanti yang namanya fi'il, ada huruf, ya. Jadi apa tanda tanyanya, Ustaz? Ya, coba kita buka halaman 5. Di situ ada tanda-tanda isim, ya. Untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda. Di sini disebutkan ada 5. Perhatikan, tanda-tanda isim. Perhatikan tanda-tanda isimnya. Ya, perhatikan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Yang pertama, untuk mengenal isim itu yang pertama adalah disebutkan di situ berakhiran kasroh, seperti Ar-Rahmanir Ar-Rahim, Allahi Bismi. Iya. Berakhiran kasroh. Setiap yang bisa berakhiran kasroh dinamakan isim. Iya. Berakhiran kasroh. Tahu kasroh ya? Berakhiran kasroh, harokat kasroh. Kasroh itu ini, ya. Semua kata yang bisa berakhir kasroh dinamakan isim. Contohnya apa misalkan? Contoh ilal baiti. Baiti, ya. Bismillah, bismi, ya. Ini namakan dengan isim. Jadi kalau antum bisa ketemui atau jumpai di Al-Quran atau di buku-buku bahasa Arab, kalau ada yang berharokat kasroh di akhirnya, berarti itu sudah pasti dia adalah isim. Ya, paham? Bismillahi, Allahi, berarti Allah itu isim. Ar-Rahmani isim. Ar-Rahimi isim. Ya, contoh yang lain banyak dalam Al-Quran disebutkan kalau dia berakhiran kasroh, berarti dia itu adalah isim. Yang kedua tandanya adalah berakhiran tanwin. Ya, sekarang akhirnya tanwin. Setiap kata, ya, nomor 2, akhirnya akhir tanwin. Tanwin tahu ya, tanwin anak-anak ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanwin itu dia dhammatain, fathatain dan kasratain. Ya. Ini dia. Ini namanya tanwin. Tanwin. Ya. Tanwin. Yang di akhirnya tanwin disebut dengan fi'il. Ini disebut dengan isim. Ya, misalkan apa tadi? Baitun. Tun, tanwin. Fathan. Berarti isim. Ya, contoh lagi misalkan baitin. Baitin, berarti dia adalah
isim. Jadi setiap yang akhirnya tanwin dinamakan isim. Ya, setiap yang di akhirnya tanwin dinamakan isim. Nah, yang pertama tadi setiap akhirnya kasroh. Kasroh itu satu garis bawah, ya. Setiap yang akhirnya kasroh itu dinamakan isim. Yang kedua, setiap akhir kata tanwin maka dinamakan isim juga. Itu dua tanda kenal kita, itu isim. Apa itu isim? Ya. Jadi anak-anak Ustadz harus tahu. Yang pertama tadi, tanda untuk mengenali isim adalah kalau kita jumpai di akhirnya itu kasroh, berarti dia itu isim. Yang kedua, kalau kita jumpai di akhirnya itu tanwin. Tanwin itu apa Ustadz? Tanwin itu ya berharokat dhammatain, dua dhamma, ya, kemudian fathatain, dua fathah, kasrotain, dua kasroh di akhir kata, maka dinamakan isim. Ya, sampai di sini paham ya untuk dua ini? Oke, untuk dua ini kita paham insyaallah taala. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi. Ya. Untuk yang ketiga tanda-tanda isim, untuk mengenal isim, yang ketiga adalah diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Tahu alif lam? Alif lam. Alif lam. Alif lam itu di awal kata ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, ini alif lam. Al-Ustad, Al-Ustad, Ar. Baik itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, maka dia dipastikan adalah isim ya. Al-Qamar, Al-Kitab, apalagi Al-Kursi, Al-Qalamu, Al-Mudarrisu, Al-Muhandisu. Itu semuanya adalah isim karena diawali dengan huruf alif lam ya. Alif dan lam ya, qamariyah ataupun syamsiyah ya. Diawali dengan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Nah, itu dia yang ketiga, tanda-tanda isim. Yang ketiga tadi adalah diawali dengan huruf alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah ya. Asy-syamsu itu alif lam syamsiyah. Ar-Rahman alif lam syamsiyah. Al-Qamar alif lam qamariyah. Al-Kitab alif lam qamariyah ya. Jadi itu dia tanda yang ketiga isim ya. Isim tanda yang ketiga adalah diawali dengan alif lam. Baik. Yang keempat, oke. Kita lanjutkan. Yang keempat tanda isim, yang keempat adalah diawali dengan huruf jar atau bisa dimasuki dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Apa itu jar? Diawali dengan huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu apa Ustaz? Huruf jar itu contohnya huruf jar. Contohnya apa? Min. Ini huruf jar. Ila. Huruf jar. Ala. Huruf jar. Kemudian fi. Huruf jar ya. Jadi diawali dengan huruf jar.
diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu apa Ustaz? Nanti kita belajar, tapi saya sebutkan di sini. Huruf jar itu adalah min, ala, fi, ila. Itu dulu. Min, ala, fi, dan ila. Contoh misalkan fil masjidi, berarti al masjid adalah isim. Ya, pokoknya kalau diawali dengan huruf jar, diawali dengan huruf jar, kata tersebut diawali awalnya adalah huruf jar, maka dinamakan isim. Ya, maka dinamakan isim. Contoh misalkan saya mau ke rumah ustaz, ya. Ana dhahibun ila baiti ustaz. Ila baiti ustaz. Baiti ilal baiti. Berarti bait adalah isim karena diawali dengan huruf jar, ya. Ya, dinamakan huruf jar, ya. Diawali dengan huruf jar, maka kata yang diawali dengan huruf jar dinamakan isim. Kata yang diawali dengan huruf jar dinamakan isim. Yang terakhir adalah menunjukkan nama orang atau benda. Ya. Menunjukkan nama orang atau kata benda. Itu disebut juga isim. Contohnya nama Ustaz, Afdal, berarti isim. Ya. Contoh nama Khalid, berarti isim. Ya. Muhammad, berarti isim. Apa lagi? Uthman, Umar, itu isim semuanya. Nama orang semuanya isim. Ya. Atau nama kata benda. Kata benda contohnya apa kata benda? Buku benda kan? Al-kitabu, kitabun, itu berarti isim. Ya. Apa lagi kata benda? Kelas, faslun, berarti isim. Ainun, mata, isim. Jismun, tubuh, isim. Ya, setiap yang nama orang ataupun kata benda itu dinamakan isim. Nah, itu dia tanda-tanda atau ciri-ciri kita mengenali isim. Ya. Ciri-ciri untuk mengenali isim. Coba kita baca keterangannya. Untuk memudahkan mengenal isim, bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Maksudnya, jika menemukan kalimat yang berakhiran kasrah, pasti isim sekalipun belum diketahui artinya. Iya. Demikian juga kalau ada tanda tanwin atau alif lam, itu pasti isim. Karena fiil tidak mungkin bertanwin dan atau memakai alif lam. Nah, itu dia. Itu isim. Jadi tanda kenal kita terhadap isim yang pertama tadi adalah berakhiran kasroh. Setiap kata yang berakhiran kasroh berarti dia adalah isim. Baik itu kita belum tahu maknanya atau tidak, atau tahu dan tidak tahunya kita makna yang kata yang berakhiran kasroh itu, maka itu dinamakan tetap isim. Yang kedua, diakhiri dengan harokat tanwin, ya, tanwin. Yaitu tanwin dhammatain, kasratain atau fathatain, ya. Yang ketiga diawali dengan alif lam. Di alif lam sudah, baik itu alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Yang keempat diawali dengan huruf jar. Huruf jar tadi apa? Nanti akan dijelaskan. Huruf jar itu yang kita sebutkan tadi, min, ala, fi, ila, itu huruf jar, ya. Nah, setelah kata huruf jar ini, maka dia adalah isim, ya. Yang kelima, menunjukkan nama orang atau kata benda, itu disebut isim. Nah, coba dibuka halaman 6. Di situ jelaskan huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Nah, ini dia. Huruf jar itu apa Ustaz? Adalah huruf-huruf tertentu, enggak semua huruf ya. Huruf-huruf tertentu yang bisa menjadikan harokat huruf setelahnya kasroh. Ya.
yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Contoh tadi fil baiti, fi berarti dia huruf jar. Kenapa? Karena dia menjadikan kasroh kata setelahnya. Ya. Contoh misalkan Allahu, ya, Allahu, Allah tidak, Allah, ya, isim berarti ya. Nah, dimasukkan ke masuk padanya huruf jar, minallahi. Nah, jadi hi dia enggak Allahu lagi, minallahu, salah, minallahi, ya, minallahi. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar disebut isim dan dia berharokat kasroh, tidak boleh fathah, tidak boleh dhammah dan yang lainnya, harus kasroh. Ya, contoh misalkan al-baitu, nah, dimasukkan padanya huruf jar maka menjadi al-baiti. Contohnya fil baiti, ya, minal baiti, ya, ya, harus menjadi kasroh. Nah, itu dia huruf jar. Ada berapa huruf jar, Ustaz? Disebutkan di sini. Huruf jar ada 9 macam. Huruf jar ada 9 macam. Yang telah kita sebutkan baru 4. Itu apa? Min, ala, fi, ila, itu 4 baru. Apa itu huruf jar? Ya, pertama min, dari artinya. Contohnya minan nas, minallah, minal ard, itu contohnya. Ila, ke, ilal masjidi, ilal madrasati, ilas suki. Ya, itu huruf yang kedua, huruf jar yang kedua. Yang ketiga an, dari, anin nabi, an ali, an aisyata, ya, dari, an. Kemudian ala, di atas, alal maktabi, alal ardi. Ya, ala. Yang keempat ala, di atas. Yang kelima fi, di dalam. Ya, fil baiti, fil masjidi, fil ardi. Yang keenam rubba, banyak atau sedikit. Rubba rajulin karim, rubba rajulin alimin. Rubba itu banyak atau sedikit. Bisa diartikan banyak, bisa diartikan sedikit. Jadi setiap kata setelah rubba berarti dia adalah isim dan harus berharokat kasroh. Ya. Kemudian alba, alba di sini apa? Huruf ba. Huruf ba. Huruf ba. Misalkan artinya dengan. Bil ma'i, bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Ana aktubu bil qalami. Bil qalami, ya. Kemudian al kaf, seperti kaf, huruf kaf, ya, kaf. Kal qamari, kal asadi, kal an'ami, itu artinya seperti. Al-lamu lillahi, lil ustadi. Lam itu artinya milik, ya, lil ustadi. Jadi setiap kata yang setelah huruf lam, lil ustadi, maka dia adalah isim dan harus berharokat kasroh. Keterangannya, huruf-huruf tersebut disebut huruf jar karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Apa itu majrur? Majrur itu kasroh. Huruf jar pasti bersambung dengan isim yang tidak mungkin bersambung dengan fi'il. Oleh karenanya, huruf-huruf tersebut menjadi tanda pengenal isim. Lafaz min baitika, huruf akhirnya adalah ta, bukan ka. Karena ia berfungsi sebagai dhamir, ya. Jadi itu dia huruf jar. Jadi apa itu huruf jar, Ustaz? Huruf jar adalah huruf-huruf yang mana dapat menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh. Ya, berarti dia adalah isim yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Ya, adalah, tadi kita ulang lagi, huruf jar adalah huruf-huruf yang membuat isim menjadi kasroh setelahnya, ya. Huruf-huruf menjadi kasroh setelah si huruf jar masuk, ya. Itu dia huruf jar. Baik, Ustaz.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita tentang isim. Ya, pembagian dari kalimat. Kalimat tadi ada 3, isim, fi'il dan huruf. Yang pertama kita bahas adalah isim. Nah, isim itu apa? Isim itu adalah kata benda, kata, ya, suatu kata yang memiliki arti, ya, suatu kata yang memiliki arti tidak disertai dengan waktu. Itu tadi saya jelaskan, adalah kata yang memiliki arti tapi tidak disertai dengan waktu. Itu isim. Kemudian isim juga, ya, isim itu cara mengenalkannya atau cara tahu kita itu adalah isim. Yang pertama dia berakhiran kasroh, ya. Kalau ada yang kita dapat di kata yang berakhiran kasroh, berarti adalah isim. Yang kedua, kalau dia berakhiran tanwin, tanwin sudah tahu ya, dhammatain, fathatain, kasrotain, yaitu dinamakan isim. Ya, di akhirnya kalau ada dhammatain, kitabun, berarti adalah isim. Yang ketiga, diawali dengan alif lam. Alif lam sudah tahu ya, alif lam al-ustadu, baik itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu apa Ustaz? Huruf jar itu adalah huruf-huruf yang mengkasrohkan isim di akhirnya, yang membuat isim berharokat kasroh di akhirnya. Ya, maka setelah huruf jar dinamakan isim, ya. Ya, contoh huruf jar tadi ada 9. Ya, ada min, ala, ila, fi, rubba, kaf, lam, ba, ada 9. Ya. Itu dihafal ya anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah lagi ini huruf jar apa tidak, ya. Kemudian tanda kita kenal itu adalah isim. Yang terakhir adalah dia menunjukkan nama orang dan kata benda. Ya. Nama orang Muhammad berarti dia isim. Tidak ada kata lain berarti dia isim. Jadi bukan fiil dan bukan huruf. Ya. Itu dia isim. Dan kata benda, misalkan apa? Meja apa bahasa Arabnya meja? Maktabun, berarti dia isim, ya. Nggak mungkin meja itu berkaitan dengan waktu, ya. Oke, paham? Anak-anak ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita sudah bahas apa itu isim, ya, apa itu isim dan tanda-tandanya, dan lebih khusus lagi apa itu jar, huruf jar, ya. Ya, huruf jar itu ada 9. Dan kata setelah huruf jar dinamakan isim berharokat kasroh, ya. Nggak bisa fathah, nggak bisa dhammah, itu dia isim, ya. Sampai di sini anak ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa hubungi ustaz, ya, bisa hubungi ustaz, bisa bertanya kepada siapa yang lebih mengetahui. Kalau ada kata yang salah itu dari anak ustaz pribadi atau dari syaitan, ya, kita berlindung darinya. Dan kalau ada kata benar itu darinya hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan pelajaran nahwu ini dapat dipahami dengan benar, ya. Ustaz tutup, ya, dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.